Halo teman-teman, sampai ketemu kembali di channel Web Project. Jangan lupa like dan subscribe. Kali ini saya akan berbagi tips untuk tune up mobil Mirage. Ya, yang pertama di sini untuk tune up ini yang kita lakukan adalah membersihkan filter udara, di mana filter udara ini terdapat beberapa baut 10 ya. Kita bisa lepaskan ya. Oke. Ini kita dibantu dengan Pak Gondrong. Ya. Oke, yang kita gunakan bisa kunci 10, kunci T. Kita lepaskan. Jadi untuk service maintenance atau tune up ini sangat mudah ya teman-teman. Ini juga bisa dilakukan di rumah ya. Oke. Nah, ini kita coba lepas. Ini ada pengikat locknya ya. Nah, untuk Mirage ini 3 silinder ya teman-teman, engine sejajar, dimana ini kategori Matic. Kenapa sih filter udara perlu dibersihkan atau mobil perlu di tune up ya? Karena filter udara ini sangat berpengaruh terhadap performa dari mobil itu sendiri. Karena jika aliran udara yang masuk itu bagus, tentunya tenaga dari mobil pun juga bisa maksimal ya. Efeknya apa? Sudah pasti jika filter udara ini kotor, ini akan mengakibatkan konsumsi bahan bakar pun juga akan naik, tenaga pun juga akan turun. Yang sangat fatalnya, throttle body atau ruang bakar pun juga akan kotor teman-teman ya. Jadi service tune up itu wajib. Nah, ini kita juga lepas, selain baut 10 kita lepaskan juga klip penguncinya. Ini udah terlepas ya teman-teman. Jadi alat yang dibutuhkan adalah kunci T10, ada tang, obeng kita untuk melepaskan filternya. Ini kita bisa lihat bagian dari filter. Ini corong untuk ke throttle body. Oke, kita bisa lihat seperti apa filternya. Beda ya teman-teman dengan sepeda motor, ini mirip harmonika. Nah, ini kita bisa bersihkan karena ini filter kering. Kita bisa semprot menggunakan air gun. Kita bisa lap juga untuk boxnya. Oke teman-teman, semoga tips ini bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol lonceng. Kita masuk di sesi berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, sampai ketemu kembali. Kali ini di part 2 untuk kali ini cara membongkar atau melepas busi. Hal yang pertama dilakukan adalah melepas ignition coil, di mana alat yang kita butuhkan adalah kunci ring 10. Karena ignition coilnya terikat baut 10. Ignition coil yang dilakukan ini menggunakan direct ignition. Ini 3 silinder ya teman-teman. Nah, sebelum melakukan atau membongkar elektrikal, yang dilakukan adalah pastikan negatif baterai itu dilepas lebih agar tidak terset ya. Ini Mirage ini ada 3 busi.
yang ini yang pasti ada perbedaan. Iridium ini tentunya pengapiannya lebih maksimal karena elektrodanya lebih lanjut ya teman-teman, jadi tidak perlu dibersihkan, biasanya ada jangka waktu penggantian. Nah ini kita bisa lihat. Oke, setelah terlepas ignition coilnya, kemudian kita lepaskan busi. Jadi step yang pertamanya harus lepas filter udara dulu ya teman-teman, di part satunya. Biasanya kalau terkait busi ya teman-teman, kalau salah satu ada yang memang performanya tidak maksimal, itu kita bisa lihat stasionernya juga tidak nyaman atau motornya tersendat. Kita gunakan kunci busi untuk melepasnya. Oke, dan ini ada yang memang sampai kencang banget teman-teman, ini bahaya ya teman-teman. Jadi untuk busi ini sebenarnya sudah ada torsi, tidak boleh over torsi karena akan mengakibatkan kerusakan. Ini ada satu busi yang susah ya, ini jadi pembelajaran untuk teknisi untuk pembongkaran. Nah itu kita bisa lihat businya, kita bisa lakukan penggantian. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali teman-teman di ulasan berikutnya. Salam gaspol. Oke teman-teman, kita masuk di part 3. Kali ini di part 3 ini adalah kita akan cleaning atau gurah ruang bakar, dimana waktu untuk memberikan cairan itu kurang lebih 10 menit teman-teman. Jadi untuk kilometer tinggi kita berikan cairan di dalam ruang bakar ini untuk membersihkan kerak. Setelah itu kita ambil lagi bekas kotorannya ya. Jadi kali ini adalah hal simple untuk servis besar, yaitu tadi dengan menggurah kotoran yang ada di dalam ruang bakar. Tujuannya apa? Tentunya dengan ruang bakar bersih, performa mesin juga kembali maksimal. Nah ini kita bersama Pak Gondrong ya teman-teman. Dan ini hal ini dilakukan memang ya, informasi yang kita dapat dari teknisi, kilometer berapa, ada keluhan apa. Nah ini kita sharing sehingga kita bisa putuskan, oh ya ini waktunya untuk gurah ya. Oke, ya, kita juga bersihkan lagi dengan karburator cleaner untuk pembersih. Nah untuk cairannya seperti apa? Cairan untuk yang membersihkan ruang bakar ini ada di paling belakang. Jadi produknya, chemicalnya yang pasti ini sudah di pasaran ya teman-teman, artinya sudah direkomendasi. Kebetulan bengkel yang kita kunjungin ini bengkel besar, bengkel umum terbesar ya di area Jaksel juga. Itu tadi Auto City. Oke. Nah, apakah teman motor-motor yang atau mobilnya sudah pernah dilakukan seperti ini? Jika belum, untuk kilometer tinggi bisa dilakukan. Silahkan komen ya, apa manfaat setelah gurah ya. Ini kita dengan teknisi senior ya teman-teman ya, Pak Digondrong. Nah untuk Mirage ini kan 3 silinder ya, jadi yang kita bersihkan ya kita masukkan ke 3 silinder, kita tunggu 10 menit, kita infus, kemudian kita
vakum untuk membersihkan ruang bakar, dan ini kita semprotkan sedikit tekanan untuk membersihkan sisa-sisanya. Nah, yang paling menarik untuk servis teman-teman, pastikan baterai negatif itu dilepas terlebih dulu ya teman-teman. Ini sebagai bagian safety agar sistem injeksinya tidak terreset ya. Kita bersihkan. Untuk waktu servisnya tidak lama sih teman-teman ya, tergantung poin apa saja yang memang dilakukan. Kebetulan kalau ini versi gurahnya atau membersihkan ruang bakar. Ini untuk alatnya. Nah, oke, untuk cairannya teman-teman ya, menggunakan carbon cleaner dari Orange ya. Ini kapasitasnya 250 cc. Kemudian kita masukkan ke dalam ruang bakar. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Kita ketemu kembali di ulasan berikutnya. Sampai ketemu. Terima kasih. Salam gaspol. Halo teman-teman, sampai ketemu kembali di channel ini. Ini bersama Pak Gondrong. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah kita mengisi data, yaitu tadi diameter dari roda ini sendiri. Di mana posisi roda ini ya, kita balancing adalah ban depan ya teman-teman. Kita ganti ban terlebih dahulu, yaitu tadi ban baru. Kita isi tekanan angin, kemudian kita lakukan balancing. Nah, kira-kira manfaatnya apa balancing ini? Ya, tentunya kalau teman-teman tahu boleh ditulis di komen. Yang pasti satu, dimana untuk balancing roda depan ini tujuannya adalah untuk steering atau setir saat kecepatan tinggi itu tidak bergetar ya. Jadi kita balancing itu tujuannya itu. Kenapa ya? Karena kondisi pelek ini kita nggak tahu. Karena kita cek, pastikan bahwa putarannya ini balance. Nah, kita bisa lihat di mana kita sudah temukan antara kiri dan kanan itu punya ukuran yang beda. Itu sisi kiri dan sisi kanan. Untuk sisi kiri ada di 100 gram. Dan untuk yang di sisi kanan 125. Nah itu kita tambahkan, yaitu tadi timah balancing. Kita tempelkan di bagian roda. Nah, ini untuk mencari sisi mana. Nah kita bersihkan dulu. Kita rem, kita bersihkan, kita pasang balancingnya. Nah ini timahnya. Oke, ini ada double tip ya teman-teman ya. Bongkar, kemudian ditempel di sisi. Oke. Oke ya. Kita tempel ini di sisi kanan ya teman-teman, 125. Kita cari lagi. Oke. Ternyata muncul lagi di sisi kiri. Itu masih butuh tambahan lagi 50 gram. Nah, itu tadi proses balancing, teman-teman. Jadi semoga informasi tadi bermanfaat. Pastikan kondisinya oke seperti ini. Antara putaran kiri dan kanan tidak ada informasi lagi. Itu kita lakukan seterusnya untuk roda kiri dan roda kanan untuk bagian depan. Semoga info ini bermanfaat. Tetap safety, pastikan roda harus kondisi fit untuk perjalanan jauh ya, untuk menghasilkan daya cengkram yang maksimal. Sampai ketemu kembali di channel berikutnya. Salam gaspol.
Terima kasih.